melambat menolong dan memulihkan kehidupan kami. Karena itu arahkan kami dengan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir dan berdaulat penuh atas ruangan ini. Kuasai kami, hati dan pikiran kami, sehingga kami terkoneksi dengan benih ilahi yang ada di dalam firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Semua sepakat dan percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Shalom. Hari ini kita dikuatkan oleh dua orang hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, dan kepada Gembala Sidang yang telah memberi saya anugerah untuk berdiri di mimbar ini. Ya. Saya biasanya cuma sampai di bawah, makan di bawah. Ya. Ini kali tembus sampai ke lantai 7. Ya. Haleluya. Nama saya sebenarnya panjang. Nofri Franciscus Bernhard. Beleng belakangannya. Jadi biasa dipanggil Nofri, makanya duduk di bawah Nofri. Ya. Waktu saya ke Israel pertama kali, berkenalan sebutin Nofri, itu orang Israel kaget. Wow, Indonesia kan sudah lama merdeka. Kenapa ada orang belum merdeka katanya? Ya memang semua orang Kristen pasti nggak bebas. Betul nggak? Kita ditawan oleh kehendak Roh Kudus. Saya bicara di sebuah gereja di Tanjung Priuk sana, pendetanya memperkenalkan nama saya dengan cara lain. Dia bilang kita salah undang. Ini pendeta mahal. Kenapa? Karena no free, nggak gratis katanya. Wah, macam-macam tafsirannya. Tapi seberat-berat nama saya, lebih parah namanya orang Jawa. Ningrum. Tapi depannya prihatin. Prihatin Ningrum. Ada orang Sumatera Utara di sini? Di Sumatera kan ada yang namanya lebih parah lagi kan? Khususnya suku Karo. Apa yang diingat oleh suaminya itu nama anaknya. Kopling, sendok, senapan. Ada senapan Karo-Karo. Ada kopling si tepu. Itu karena nama. Tapi yang paling hebat itu nama Yesus. Amin. Nah, saya gelisah setelah ditelepon untuk melayani firman di sini. Saya bertanya, Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Tuhan bawa saya ke tema kita hari ini. Saya minta ditampilkan. Ternyata dua hamba Tuhan ini juga bicara soal ini hari ini. Luar biasa, ya. Memperjuangkan iman. Saya diberitahu harus selesai jam 11. Salah ya? Saya jamin ini tidak lama ya. Kita lihat Yudas pasal 1 ayat yang ketiga atau Yehuda ya. Ada hal yang sifatnya sangat urgent disampaikan oleh firman Tuhan ini. Saya bacain untuk kita. Yudas atau Yehuda, cuma satu pasal, ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang kudus. Jadi sangat penting karena Rasul ini menulis soal keselamatan. Roh Kudus dorong dia untuk tulis soal perjuangkan iman. Kita sepakat ya, iman itu mesti diperjuangkan, mesti dipertahankan. Dua hamba Tuhan ini telah memberikan teladan yang luar biasa. Saya percaya belum tentu pendeta sudah dengar nih mau dibunuh, masih mau ke situ. Belum tentu.
Artinya nggak semua pendeta lah. Ya karena saya pernah ketemu pendeta. Di kantornya ada samurai 2 di bawah karpet. Lalu pendeta itu bilang begini, banyak orang Kristen bersembunyi di balik ayat kasih katanya. Kan ada firmannya, siapa membinasakan bait Allah harus dibinasakan. Tapi kan bukan dia yang binasakan, Tuhan yang binasakan, betul nggak? Dia ambil alih tugasnya Tuhan. Dia bilang, kalau saya saya siapkan ini. Siapa berani masuk merusak, daripada dia yang rusakin, saya rusakin duluan. Lalu pakai ayatnya, lebih berkat memberi daripada menerima. Waduh, itu mengerikan. Karena itu iman mesti diperjuangkan. Iman ini mesti diperjuangkan, mesti dipertahankan. Kemarin baru saja kita lihat, begitu banyak orang, bahkan haleluya, ada pendeta yang batalin jadwal khotbahnya. Di kantor ada ibadah, dia bilang sama pengurus persekutuan di kantor, sorry, you kan lihat keadaan. Ini begini banyak orang, wah, ya kita mesti berhikmat. Daripada mati konyol, kita batalin dulu ibadah hari ini. 2 hamba Tuhan ini berkata sama pendeta itu, hajar saja. Kalaupun kami mati, kami tahu kemana. Ini yang di sini nih, mati tahu kemana gak? Hah? Tahu? Ya, jangan hanya tahu. Mesti punya iman. Iman ke sana itu mesti diperjuangkan. Amin. Hukum Tuhan tuh gak bisa dilanggar. Iman timbul dari pendengaran. Bukan pendengaran berita gosip, tapi pendengaran firman Tuhan. Kesaksian hari ini betul-betul memicu iman kita. Saya percaya naik level semua imannya hari ini. Amin. Jadi kita pikir, kalau baru digosipin, udah gak ke gereja, kecil banget imannya, bilang sama orang sebelah. Lu baru tersinggung aja udah ngambek. Jangan digedein ambeknya, bilang sama orang sebelah. Imannya yang digedein, ya. Rohnya dibikin perkasa. Bukan, waduh. Kata orang Betawi, minumnya cuma nopek, mabuknya notiau. Iya. Kesenggol dikit, somplaknya gede. Saya memang punya pengalaman untuk ini. Di sebuah ibadah kecil, saya dengan yakin bertanya kepada jemaat. Siapa di sini yang pernah saya kecewakan? Karena saya percaya nggak ada. Tiba-tiba angkat tangan 10 orang. Ibu-ibu semua. Dalam hati saya, urusan apa sampai dia kecewa sama saya? Saya mau pastiin, ibu kenapa? Dia berdiri dengan lantang. Bapak jangan belaka pilon. Wih. Iya kapan? Itu waktu di gereja. Saya salaman, bapak melengos. Buang muka. Ya Tuhan. Mana ada orang disalamin sengaja buang muka. Mungkin Pak Roni salam begini ada yang manggil. Bisa saja Pak Daniel panggil Pak Roni, tangan sudah terulur, mukanya kemana? Ternyata bikin tersinggung. Itu yang saya alami. Dan dia bilang, makanya Pak, kalau ada perjamuan, saya nggak ikut. Loh kenapa? Orang saya sebel sama Bapak. Oh haleluya. Coba yang rugi siapa tuh? Rugi sendiri. Makanya memang iman mesti diperjuangkan. Iman itu membuat kita, walaupun tadi ada lagunya ya, ku kan berdiri di tengah badai. Waduh, luar biasa punya iman seperti itu. Karena itu, saya menemukan 7 alasan kenapa iman mesti diperjuangkan. Kita mau kejar waktu ini, kereta mau datang kloter kedua. Jadi yang pertama, mari kita lihat. Iman itu bisa goncang ternyata.
Kenapa harus dipertahankan, diperjuangkan? Karena iman itu bisa goncang. Ini yang ngomong Yesus loh. Matius pasal 6 ayat 31. Saya copy persis ayatnya itu. Saya cuma kasih penekanan ke yang warna merahnya aja. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang iman. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak memperjuangkan iman kita. Kalau kita tidak perjuangkan, kita tidak mempertahankan iman, iman bisa goncang. Bisa goncang. Dua hamba Tuhan ini, ancamannya bukan main-main. Udah ditempelin bom. Bahkan untuk membuat semakin pasti, mereka sudah sampaikan. Tadi darahnya layak diminum. Kalau imannya nggak diperjuangkan, saya percaya pulang hari itu juga. Haleluya. Tapi itulah luar biasanya. Kalau mendapatkan mentor yang tepat, gembala yang tepat, benih yang ditaruh itu, lambat atau cepat, tumbuh juga. Karena itu mereka bukan punya iman karbitan. Banyak orang iman karbit. Nah, saya sering ke pelosok-pelosok. Saya temukan begitu banyak orang, termasuk di Sumatera, itu gampang sekali nyebrang. Tinggalkan Yesus hanya karena satu bungkus Indomie rasa kari ayam. Iya. Berapa banyak orang di pedalaman di Tanah Karo pindah karena cangkul. Cuma karena cangkul dan sarung. Pindah. Dan berapa banyak orang di negeri ini yang tadinya pakai salib, demi kedudukan, dia goncang imannya. Lalu dia berkata, mumpung ada peluang. Haleluya. Kita kan masih lihat, ada yang masih di penjara sampai hari ini. Bapaknya ketua majelis jemaat. Oh haleluya. Orang Manado lagi. Suku saya. Malu. Manado itu begitu angkat mata salib. Jalan dikit gereja. Dikagetin ngomongnya apa? Darah Yesus. Kesandung batu, ya Tuhan. Bahkan untuk pacaran pakai ayat Kidung Agung. Tapi begitu ada masalah goncang imannya. Dan dengan mudah beralih. Saya lihat di sini nggak ada yang begitu. Ya. Ada orang namanya Yu Chien. Yu Chien. Tapi berhubung Mei Yu Chien, dia tinggalkan gereja. Haleluya. Itu goncang imannya. Hari ini saya mau beritahu, uang bukan segalanya. Bukan segalanya. Kita perlu uang. Tapi jangan sampai uang jadi tuan dalam hidup kita. Dia harus jadi hamba. Harus jadi hamba. Tanggal 19 September kemarin, saya dipaksa berangkat ke Yerusalem oleh 25 orang pengusaha. Untuk ngapain? Mau berdoa sehubungan dengan berakhirnya Yobel besar. Tapi memang begitulah keajaiban. Banyak mujizat dialami orang-orang. Mereka berkata, iman kami teguh. Saya bilang, memangnya nggak bisa mujizat di Indonesia? Tidak. Kami beriman, doa ke sana, terjadi keajaiban. Kita sudah coba goncang dia. Apakah berubah apa enggak? Sampai Pak Agus Manta itu bilang begini. Dari Mita bilang begini. Waduh, kayaknya sedikit yang berangkat. Cuma 6 orang kayaknya. Tiba-tiba dia berdiri berkata apa? 6 orang
2 orang pun, saya dengan istri, tetap berangkat. Wah, luar biasa. Orang kalau sudah beriman, sungguh-sungguh berangkat. Dan saya bilang, kalau terjadi mujizat, kan puji Tuhan. Kalau nggak terjadi gimana? Dia bilang apa? Mau jadi mujizat, mau nggak terjadi mujizat, yang penting saya berangkat doa dulu. Urusan kejadian belakangan deh. Wah, ini imannya luar biasa. Haleluya. Teman saya bilang begini. Begitu saya lihat orang bersorban putih mulai penuhi jalan. Waduh, saya bilang sama anak-anak, ayo kita menyingkirlah. Saya bilang sama dia, kamu itu hamba Tuhan. Kok menyingkir? Lagi-lagi ngelesnya pakai ayat. Kita harus berhikmat katanya. Dia yang khotbah di gereja. Kalau belum waktunya, biar disambar petir. Digilas kontainer. Kalau belum waktunya, nggak akan mati. Ini baru lihat. Orang demo damai loh. Bukan angkat parang. Iya kan? Demonya damai kan? Bukannya angkat samurai. Dia udah berkata, ayo kita menyingkir. Bagaimana kalau sudah dengar informasi seperti 2 hamba Tuhan tadi berkata, akurat, udah tempel bom, udah apa? Haleluya. Hari ini kita mau iman disadari. Iman bisa goncang. Jadi perlu diperjuangkan. Kita lihat yang kedua. Alkitab memberikan catatan. Kenapa kita perlu perjuangkan? Karena Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman itu dasar. Saya mau pakai contoh, begini aja deh. Kalau saya mau tuang ini, perlu wadah untuk menampungnya. Surga mau tuang sesuatu, dia perlu wadahnya. Itunya iman namanya. Tiap hari surga mau tuang sesuatu dalam hidup kita. Perlu iman untuk menampungnya. Karena itu iman perlu diperjuangkan. Karena imanlah wadahnya. Kenapa banyak orang puasa 40 hari, 1000 hari, silakan aja. Tapi kalau tidak dengan iman yang diperjuangkan, nothing happen. Nggak ada yang terjadi. Sekali lagi, biar namamu Yucien. Tapi kalau nggak punya iman, me Yucien. Saya selalu ingat pesan mamanya Pak Roni. Biasakan kalau ulang tahun ketemu. Kalau saya ketemu, dia bilang begini, begini nih. Lu kuping begini ya, kuping hoki katanya. Belum lagi hidung lu, hidung hoki. Wah sudah, haleluya. Jadi saya ini orang hoki. Cuma berhubung saya cari-cari ayat, nggak ada bicara soal telinga hoki dan hidung hoki. Maka saya tahu, supaya hoki bisa datang, saya perjuangkan iman saya. Amin. Hoki itu nggak turun langsung dari langit. Kalau kita punya iman, iman akan jadi magnet untuk menarik semua resources yang surga siapkan untuk kita. Karena itu para pengusaha di sini, kita yang ada di ruangan ini, saya mau beritahu, gedung ini jadi karena mujizat. Jadi karena mujizat. Berdiri karena mujizat. Tidak mungkin berdiri karena mujizat, lalu Tuhan tidak lengkapi orang-orang di dalam sini dengan mujizat setiap hari. Persoalannya, apakah kita memperjuangkan iman kita? Tanya orang sebelah. Yang lu perjuangkan apa? Hah? Jangan salah berjuang. Perjuangkan iman. Iman itu segala-galanya. Iman itu dasarnya untuk kita dapatkan keberhasilan. Iman itu dasarnya untuk kita terima apa yang surga siapkan untuk kita. Silakan nyanyi.
Ada mujizat setiap hari. Tiap detik nyanyi kalau tanpa iman. Makanya bagus benar himbauan dari Vano tadi ya. Dia berkata apa? Nyanyi, jangan biasa-biasa nyanyi. Maksudnya nyanyi dengan pengertian, nyanyi dengan iman. Karena hanya itu yang bisa membuat teks lagu itu berdimensi ilahi. Punya kuasa di dalamnya. Haleluya. Yang ketiga. Yang pertama apa? Jangan saya terus hilang. Karena kan, yang pertama iman bisa goncang. Karena itu iman perlu diperjuangkan. Yang kedua, iman itu dasar. Karena itu harus diperjuangkan. Kita masuk yang ketiga. Mari kita lihat Lukas pasal 18 ayat 8. Saya loncat deh. Jangan yang ini. Lukas 18 saja. Kalau saya lewat sini, nanti sampai jam 11 betul. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia datang, adakah ia? Nah, kenapa iman mesti diperjuangkan? Karena iman dicari oleh Tuhan. Tuhan gak cari apa-apa dari kita. Dia cari iman. Dia cari iman. Itu sebabnya ada 1 Petrus pasal 1 ayat 7 berkata. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih murni daripada emas yang fana. Apa yang memurnikan iman? Persoalan. Jadi jangan anti dengan masalah. Bagus benar tadi. 3 orang yang maju itu. Yang respon berkata, masalah. Ya. Tapi bukan berarti membangga-banggakan masalah. Amin. Memang ada orang juga loh. Yang merasa kalau hidupnya susah itu berarti makin kudus. Itu bukan aliran kita. Itu aliran dari Tibet sana. Kalau kita enggak, kalau Tuhan mengizinkan masalah untuk proses kita, tapi setelah itu kita berkemenangan. Ada anak Tuhan konseling sama saya, dia tanya begini, Pak, saya punya tetangga tim doa syafaat. Bagus dong, saya bilang. Tapi itu masalahnya Pak, harga rumah saya jadi turun. Gara-gara dia. Lah kenapa? Itu Pak, rumahnya itu udah reot, udah mau roboh. Enggak dibagus-bagusin. Jadi begitu orang mau beli, gara-gara lihat rumah yang reot di sebelah, jadi turun harga rumah saya. Tapi Pak, dia itu pendoa. Kok enggak ada mujizat ya? Kalau saya cerita sama dia, dia berkata itu Tuhan berkenan sama dia. Lewat itu imannya makin disempurnakan katanya. Lewat hidup yang susah. Mau enggak? Hidup susah, tapi iman disempurnakan. Mau enggak? Jadi bingung semua. Lalu kita mulai nyanyinya begini. Biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Kalau itu nggak usah ngomong. Lantainya aja dari emas, betul nggak? Nggak usah ngomong. Di dunia ini loh, kita cerita Yesus dahsyat, tapi kita minjem terus. Nanti begitu kita berkata sama dia, Yesus kita dahsyat. Dia bilang apa? Lu mau ngomong apa? Hah? Duitmu dari saya. Ini karena saya sudah ketemu orangnya. Ini orang pendeta cukup terkenal. Tapi kalau urusan uang selalu datang ke kokonya. Pas saya lagi di situ, lagi doain kokonya, datang dia. Dia cerita, kok kita mesti betul-betul setia, taat dan beriman. Langsung kokonya bilang, asem kowe. Saya kaget juga. Kowe ngomong apa? Duitmu. Aku singgih katanya. Waduh. Apa? Usahamu. Aku. Ngomong apa? Wes lah. Kalau soal iman, gak usah ngomong.
Kamu semua itu aku yang tanggung. Dia memang cerita iman, tapi urusan apa-apa sama Koko nih. Berapa banyak orang Kristen, memang nggak langsung-langsung, tapi kalau berdoa, bukan gudang surga yang terbayang, tapi begitu dia bertuhan, saya perlu biaya kuliah anak. Mulai terbayang nih. Kalau enci gua sih, ya bisa lah kalau cuma cap tiau sih. Terbayang lagi, Cihu bisa lah. Siapa lagi? Wah, teman gua bisa lah. Masa pinjam segitu dia nggak kasih. Itu yang terbayang. Bukan Tuhan yang terbayang, tapi orang-orang yang bisa nolong. Wah, ini dia. Tuhan cari iman kita. Dia cari iman kita. Iman yang berkualitas. Karena itu Alkitab nggak bilang, kalau imanmu segede stadion utama. Dia nggak bilang imanmu segede batu akik di Season City. Tapi dia bilang, kalau imanmu sebesar biji sesawi. Haleluya. Nggak perlu besar-besar. Imannya cukup kecil. Bulat. Kuat. Lihat. Ada kehidupan di dalamnya. Yesus berkata, dia ditanam, dia jadi pohon. Burung-burung bisa bersarang di dalamnya. Iman kita nggak perlu besar-besar. Asal bulat, kuat, ada kehidupan di dalam iman itu. Tuhan cari yang begitu. Tanya orang sebelah, lu imannya kayak apa? Ada juga orang imannya sama pendeta. Kalau benihin yang tumpang tangan, belum datang benihinnya, udah tumbang dia. Tapi kalau pendeta Indonesia, waduh, 1000 tangan, gak tumbang-tumbang dia. Ada yang begitu. Ada. Bahkan jadi ketagihan. Doyan ditumpang tangan. Tiap altar call selalu paling depan. Kaki pendeta di sini, kepalanya di situ. Di mana aja cari. Di mana ada minyak urapan, taruh kepala. Tapi nggak ada perubahan. Saya ketemu orang banyak di Jakarta ini. Ini iman apa? Tuhan nggak cari yang begitu. Dia cari iman yang di dalamnya ada kehidupan. Siapkan imanmu agar Tuhan dapati ada kehidupan di dalamnya. Nah, cara membuat iman kita ada kehidupan, Tuhan kasih 3 jalur. Yang pertama, doa dan saat teduh pribadi. Yang kedua, ibadah raya begini. Yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan dari ucapan kita sendiri. Karena itu saya dorong, kalau baca Alkitab, jangan bungkem. Bersuara. Baca bersuara. Oh Pak, saya malas Pak. Lembaga Alkitab Indonesia sudah bikin Alkitab bersuara. Beli, pindahkan ke flash disk, pindahkan ke CD, taruh di mobil. Dia akan baca itu. Biarin aja dia baca dulu. Tapi namanya firman, lambat atau cepat, lama-lama firman itu mengubah paradigma kita. Dan akhirnya membuat iman kita bertumbuh. Saya pelayanan di sebuah gereja. Tapi dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan, itu bukan dari gereja lokal tempat saya melayani. Itu aneh juga. Aneh. Rumah, bukan anggota gereja saya yang beri. Justru ada anak Tuhan dari Kelapa Gading sana. Saya pulang dari Kuala Lumpur waktu itu. Baru pikir, ya udah, saya ke Cilincing dulu. Sore itu saya ke Cilincing, ada pelayanan di GBI di Cilincing. Udik-udik kan. Lagi macet-macet, tengah malam telepon. Tolong mampir ke rumah. Saya pikir dia sakit. Saya mau ke luar negeri. Saya bilang, ya udah dari sini aja doain. Dia bilang,
Aduh, mampirlah, kasih saya waktu 15 menit. Saya mampir. Begitu mampir, dia bilang, Pak, saya siapkan uang, beli rumah. Angkanya disebutin. Saya carilah rumahnya. Sebelumnya, udah 1.000 yang berjanji. Tapi benar itu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi ini langsung sebutin angkanya. Saya cari. Cari begitu ketemu. Doa. Saya nggak minta loh. Doa Tuhan. Dia tanya, Pak, rumah sudah dicari belum? Jangan terlalu lama. Saya bilang, berarti dari Tuhan. Udah. Kasih ke dia. Dia bilang, kenapa cuma segitu yang dicari? Ya, nggak bilang dari awal. Tapi dia balikin sama saya. Bapak ternyata nggak beriman. Saya kan sudah suruh cari. Kenapa nggak berani beriman? Ya sudahlah katanya. Nah, akhirnya saya tempati juga rumah. Nggak terlalu besar. Cuma 300 meter. Tuhan. Makanya saya pindah. Dulu saya tinggal di Jelambar, Empang Bahagia. Hujan 10 menit, banjir setengah hari. Kalau masuk, itu mesti latihan keseimbangan. Karena gangnya kecil. Tapi Tuhan tuh tahu. Dia pindahin saya jauh-jauh ke alam sutra sana. Ya, supaya dapat yang lebih baik lah. Udah. 1 hari. Mobil saya mogok, diambil. Bawa, saya bilang ada di rumah. Ada orang nggak? Ada. Ternyata bukan cuma dibawa ke bengkel. Pulang-pulang udah jadi baru mobilnya. Oh, haleluya. Tuhan tuh luar biasa loh. Dahsyat. Tuhan lakukan banyak hal. Kadang-kadang malu saya. Belum bikin apa-apa tapi Tuhan udah banyak lakukan. Kenapa? Karena dia cari iman. Dia cari iman. Saya mau lihat orang-orang yang berpengharapan di sini. Jangan kenyataanmu menghambat engkau mengharapkan mujizat. Mau kenyataan kayak apapun, lihat iman 2 hamba Tuhan tadi. Kita tahu Tuhan itu pasti tolong kita tepat pada waktunya. Pagi hari ini, biarlah sudah 3 hal ini mendorong kita. Yang terakhir, 5 menit lagi. Ini yang terakhir. Markus 9 ayat 2. Iman itu. Saya loncat. Banyak yang saya potong. Ya. Markus 9 ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus lihat iman. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Apa katanya? Percayalah hai anakku, dosamu sudah. Iman itu menentukan pengampunan dan mujizat. Iman itu menentukan pengampunan dan mujizat. Saudara berharap mujizat, iman harus diperjuangkan. Karena iman penentunya. Iman menentukan. Yesus nggak pernah bilang begini, jadilah sesuai yang sudah engkau tabung. Enggak. Tapi dia bilang, jadilah kepadamu seperti yang kau imani. Bagaimana iman kita menentukan mujizat yang datang dalam hidup kita. Orang bertanya sama saya, kenapa bukan anggota gereja yang sediakan rumah? Bukan gereja yang sediakan rumah. Saya bilang, saya kerja di perusahaan yang sama. Yang punya GBI Glow, yang punya gereja saya, yang punya gereja-gereja di Indonesia. Sama bosnya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia cari mana pekerjanya, mana anak-anaknya yang imannya mengharapkan mujizat. Bos yang sama akan datang. Kalau saya alami mujizat, Bapak Ibu juga dong. Amin. 2011 akhir, tepatnya Desember. Saya mau berangkat misi. Saya beresin mobil. Karena mau pergi jauh, saya ganjel shock breakernya. Saya kasih
stabilizer biar empuk, kan ada karet tuh yang bisa dimasukin di spring di itu supaya dia empuk. Habis itu saya mandi, sakit kepala. Kok sudah semalaman sakitnya nggak hilang-hilang. Pagi-pagi istri saya bilang, mata kamu itu, saya pikir dia bilang matanya genit. Dia bilang mata kamu itu beda loh. Kayaknya ada yang lain. Kontrol ke dokter yuk. Bawa ke dokter. Dokter bilang, dirujuk aja ya. Hah, kenapa? Dia bilang ini masalah ini. Bawalah ke Omni. 3 hari saya di Omni, mereka nggak ketemu penyakitnya apa. Cuma dikasih tahu jangan goyang-goyang. Udah 3 hari. Kebetulan ada anak Tuhan tuh, anaknya dokter. Dia datang, dia bilang, waduh kalau begini kita pindahin aja. Ini masalah saraf nih katanya. Waduh, bilang masalah saraf, saya pikirannya gila. Saya bilang, saya sehat-sehat kok, nggak waras sudah. Bukan itu om katanya. Ini ada masalah dengan jaringan saraf di otaknya ini katanya. Udah, dia telepon ke Siloam, ke Profesor Eka Wahyu Pramono Putra. Akhirnya setelah nego berat dengan rumah sakit Omni, gotong ke Siloam. Sampai di sana tim bedah sarafnya bilang apa? Too late. Hah? Orang di sono bilang jangan goyang-goyang. Kenapa di sini tiba-tiba too late aja? Ini udah parah nih katanya. Udah jadi jelly semua. Rupanya waktu saya di kolong mobil itu, mungkin tensi saya lagi naik. Karena memang ada pengalaman saya dengan Pak Roni di Pulau Nias. Pak Roni bilang bahaya loh Pak, jangan naik-naik kelapa katanya. Waktu ada bakti sosial kami ke sana, tensi saya waktu tinggi, tapi saya nggak perhatiin. Waktu di situ kejadian. Lalu mereka bilang, tenanglah, kita akan lakukan operasi. Soalnya kalau dikasih stimulan nggak cair, harus bedah. Terus saya tanya, yang ahli siapa? Ada. Orangnya mana? Lagi di Argentina. Haleluya. Lalu bagaimana? Timnya bilang begini, kami bisa juga sih. Itu dia. Kalau bilang kami bisa, yakin saya. Ini ngomongnya, kami bisa juga sih. Bukannya jadi tenang, makin galau. Tapi itulah keajaiban. Saya minta waktu sama mereka. Saya bilang sama istri, anak, kita doa, kita puasa. Tunggu mujizat. Besok paginya, Profesor Eka itu telepon ke rumah sakit. Tolong siapkan ruang operasi. Saya akan pulang besok. Cepat saya pulang. Karena ada pejabat negara yang harus saya operasi. Saya sudah ditelepon. Ada pejabat negara, jadi saya mesti pulang. Tolong siapkan. Tunggu-tunggu, akhirnya dia pulang. Begitu dia pulang, dia cari. Mana pejabatnya? Ya timnya bilang, nggak ada. Yang ada ini. Ini pendeta. Dia bilang, impossible. Saya ini fix. Ini pejabat. Rupanya Prof. Eka itu pernah operasi jenderal polisi. Gagal. Gagal operasi. Maka izinnya dicopot 6 bulan. Waktu itu pernah. Sejak itu kalau dengar pejabat, dia bela-belain. Nggak tahu siapa yang telepon dia, ada pejabat. Udah mondar-mandir. Itu aneh juga. Karena saya dengar dia baru pulang dari luar negeri. Jadi dialog saya sama dia soal medis, but speak in English. Ngomong sama dia. Wah, itu yang kunjungi itu bingung juga ini. Tiba-tiba udah jarang pinter. Datang orang Mandarin, hajar pakai Mandarin. Wow, jadi hebat. Istri saya bilang, lu diam-diam belajar di mana? Saya juga nggak tahu. Apa karena jadi Jerry tadi itu penuh sini?
Akhirnya dioperasi. Selesai operasi, saya cuma tahu tadi itu. Noceng, goceng. Yang lain tuh nggak tahu pada kemana. Tapi keajaiban itu terjadi. Prof itu bilang langsung ke keluarga. Tolong ya keluarga, siapkan diri. Ini sudah sangat terlambat. Sudah sangat terlambat. Ini orang kalau nggak mati, syukur. Tapi pasti dia jadi bego, motoriknya rusak dan lumpuh. Beli kursi roda, siapin aja. Keluarga tanya, Prof apa sampai syukur? Saya bukan baru satu kepala yang dibilang. Ini resiko udah serius ini. Udah siaplah keluarga. Wah, kita berdoa dong. Dia operasi saya jam 10 sampai jam 2. Jam 6 pagi, saya udah tenteng itu. Botol infus itu. Dengan kepala masih begitu, saya udah tenteng. Turun ke lantai 1. Bingung semua. Apalagi profesor dilaporin. Dia bilang, kamu jangan bohong. Mana mungkin orang dibius total jam 6 pagi udah bangun. Operasi selesai jam 2. Bagaimana bisa? Iya, Prof datang lihat. Satu-satunya pasien yang tidak lewati fisioterapi. Itu cuma saya. Karena Tuhan masih menolong. Lebih kaget lagi dia. Kok ngomongnya lancar? Angkat kaki segala macam. Ya. Dia kirim Profesor Yesaya dari Semarang. Tes. Saya biasa pegang besi. Suruh pegang tangan dokter. Dia bilang, remas ya. Waktu saya pegang pertama, saya lihat bahunya udah naik. Udah kesakitan ini. Tapi dia kurang yakin. Lebih kencang. Saya remas lagi deh. Cukup. Dia geleng-geleng kepala. Saya percaya. Memang Tuhan sengaja kirim saya ke ruangan itu. Supaya iman saya makin diteguhkan. Hari ini, nanti kita akan duduk sidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Ini juga merupakan wadah terbaik untuk kita. Untuk bisa membuat iman kita makin kokoh hari-hari ini. Sebelum masuk ke sana, saya tergerak berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, pagi yang hebat ini kami mendengar iman harus diperjuangkan. Karena iman itu bisa goncang kalau tidak diperjuangkan. Karena iman adalah dasar. Karena engkau mencari iman. Dan iman menentukan mujizat. Hari ini, biarlah iman anak-anakmu di ruangan ini dikukuhkan hari ini. Diteguhkan. Melalui kesaksian-kesaksian hambamu yang telah melewati proses yang luar biasa. Ada 2 hamba Tuhan yang melewati bahkan lembah bayang-bayang maut. Keluarga ini telah memberikan teladan bagaimana mereka memperjuangkan iman mereka sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang bermasalah dengan keuangan. Berapapun jumlah yang mereka harapkan. Hari ini aku minta. Lakukan mujizat keuangan. Untuk anak-anak Tuhan. Untuk para pengusaha. Yang membutuhkan aliran dana yang cukup besar. Di dalam nama Yesus. Diberkatilah kebutuhan keuangan mereka. Aku berdoa untuk tagihan-tagihan yang macet. Hari ini. Aku minta anak-anak Tuhan yang sedang mengalami masalah dengan tagihan mereka. Tuhan buka jalan, berkati orang itu, supaya dengan berkat yang ada dia bisa membayar kepada anak-anak. Tapi kalau orang itu sengaja menahankan hak dari anak-anakmu, aku minta Tuhan jamah dia. Ubahkan pikiran mereka. Mereka menyadari untuk membayar. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan, sebagaimana gedung ini berdiri karena mujizat, aku percaya Engkau akan terus lakukan mujizat. Warnai gereja ini dengan mujizat setiap hari. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Secara cepat saya minta. Roh Kudus bilang ada beberapa yang pundak sebelah kirinya sering sakit. Silakan angkat tanganmu. Saya mau berdoa dari sini. Yang pundak sebelah kirinya sering sakit. Haleluya. Yesus Tuhan. Ya. Roh Kudus, inilah anak-anakmu yang kau katakan pundaknya sering sakit dan mereka sudah mengangkat tangannya. Sekarang lakukan bagianmu Roh Kudus. Ya Allah, aku lepaskan kuasa kesembuhan. Memulihkan bagian pundak mereka. Di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Teruslah berkarya Tuhan. Sempurnakan karya.